Selamat siang Bapak Ibu semua, teman-teman sekalian yang sudah hadir. Sambil kita menunggu yang lain join siang ini, mungkin boleh yuk kita ramaikan kolom chatnya gitu ya, sekalian olahraga jari. Kira-kira saat ini Bapak Ibu sudahkah makan siang atau lagi puasa hari ini? Mungkin kira-kira saat ini lagi ada di mana sih? Selamat siang, halo Mbak Nelly, Mas Anggit, puasa luar biasa. Kita sambil nunggu yang lain, di sini mungkin teman-teman yang sudah pernah ikutan community webinar dari Naluri sudah cukup familiar ya. Ada kolom chat, biasanya kita akan interaksi di sana. Mungkin kalau teman-teman mau nanya atau mau kasih pendapat, mau jawab, boleh banget gunakan kolom chatnya gitu ya. Karena selama 1 jam ke depan kita akan diskusi gitu ya tentang topik yang sangat menarik dan relevan buat kita. Bersama saya Sabrina Odinia, seorang psikolog klinis dari Naluri gitu. Oke, hari ini banyak yang puasa ya, Mbak Wendy, siang Wirawati. Kita lihat kalau dilihat di sini judulnya, mengatasi kelelahan, gitu ya. Pas banget sebenarnya minggu ini, ada long weekend ya, besok udah tanggal merah, Bapak Ibu semua. Jadi, kita bisa banget untuk coba nantinya praktikan apa yang akan kita bahas di siang ini, gitu ya. Mengatasi kelelahan, bagaimana kita meningkatkan energi dan produktivitas kita supaya kita bisa lebih produktif, gitu ya. Nah, kalau saya tanya nih Bapak Ibu semua, saat ini kalau Bapak Ibu adalah sebuah baterai, siang ini baterai Bapak Ibu ada di angka berapa persen sih? Ada yang misalnya, wow udah 20% ya Mbak Wendy, masih siang. Apakah ada mungkin yang sudah 1%? 75% luar biasa Mbak Nelly, udah pengen liburan, udah hawa-hawa long weekend ya Bapak Ibu semua. 25%, oke. Nah udah rame nih ya, 30% Pak Sugiarto. 50% karena melihat kondisi negara, baik. Nah oke, karena udah mulai ramai, kita mulai masuk aja ya teman-teman. Tapi sebelum kita mulai, saya mungkin izin untuk memberitahukan peraturannya. Ini sebenarnya simpel aja, teman-teman pastikan bahwa teman-teman menggunakan browser yang mendukung gitu ya, bisa Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge, apapun itu, dan pastikan koneksi Bapak Ibu stabil, gitu ya. Mungkin bisa juga dites speaker-nya, atau misalnya kalau ada kendala, bisa banget di-refresh atau kirim pesan pribadi ke @nalurievent, gitu ya. Kemudian di sini adalah sesi interaktif, kita akan coba praktik juga tipis-tipis. Jadi berpartisipasilah, nanti akan ada polling, akan ada pertanyaan supaya proses belajar kita, proses diskusi kita bisa lebih maksimal gitu. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan secara langsung ke saya, bisa tulis @sabrina sebelum menulis pertanyaan untuk langsung terhubung sama saya. Gitu. Kalau teman-teman ngerasa kayaknya saya mau membagikan sesuatu yang cukup pribadi, nggak mau ada orang lain yang lihat gitu ya, bisa menggunakan fitur anonim gitu. Nanti pas, buka kolom chat, langsung diganti ke private gitu ya. Kemudian nanti materi-materi ini akan dibagikan, jadi nggak perlu khawatir, teman-teman akan dapat juga kok, gitu ya. Oke, kita akan berbicara soal diri saya dulu gitu ya, sebelum masuk ke materi. Saya Sabrina Audinia, teman-teman bisa panggil saya Sabrina atau Audi. Saya adalah psikolog klinis dengan berbagai topik yang pernah saya tangani, dari stres, hubungan interpersonal, keluarga, pernikahan, kecemasan, dan depresi, gitu ya. Saya, latar belakang pendidikannya adalah magister profesi klinis dewasa dari Universitas Indonesia, gitu. Nah, secara keseluruhan, hal yang akan kita bawa ini adalah pertama kita mau lihat dulu nih, tidur sama produktivitas tuh hubungannya apa sih, gitu ya. Terus kalau kita energinya udah mulai habis, faktor-faktor apa nih yang mempengaruhi, gitu. Kenapa ya, kok saya gampang capek? Kenapa ya, kok saya gampang lelah? Kemudian, gimana ya cara untuk ningkatin energi dan produktivitas?
Dan akhirnya kita akan coba untuk menetapkan tujuan gitu ya. Jadi kalau bayangkan teman-teman adalah sebuah kendaraan, kita coba cari tahu apa sih yang bisa mengisi bensin kita, dan kita nantinya di akhir akan putuskan kita mau membawa mobil kita atau kendaraan kita kemana. Makanya di akhir akan ada penetapan tujuan. Menarik banget ya, dan ini bisa banget diaplikasikan selama long weekend dan kedepannya selama bekerja. Gitu. Oke, nah sekarang kita akan membahas soal tingkat stres dan kelelahan. Gitu. Kalau kita lihat di sini, tingkat stres dan performa itu ada hubungannya ya, di mana semakin tinggi tingkat stresnya, pada titik tertentu performa kita akan naik. Dan ketika sudah mencapai performa maksimal, kita akan turun nih performanya gitu. Jadi kalau stres kita terlalu tinggi dan terjadi dalam waktu yang lama, kita pun juga akan panik, kita pun juga akan burn out, kita pun juga akan kelelahan gitu. Kalau kita lihat justru ketika kita nggak ada stres sama sekali, apakah itu sehat? Sebenarnya belum tentu ya. Kita jadi nggak ada dorongan, kita nggak ada motivasi. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau di kerjaan Bapak Ibu nggak ada deadline sama sekali. Atau mungkin kita coba ingat lagi ketika kita lagi belajar dulu ya, ketika sekolah, kalau nggak ada tugas gitu ya, kalau nggak ada ulangan, itu kan stres ya. Apakah kita akan belajar semaksimal mungkin? Jadi pada dasarnya sebenarnya stres itu juga bisa mempengaruhi performa kita dengan sehat, tapi kalau jadinya berlebihan dan akan terjadi dalam waktu lama, itulah yang akan menjadi gangguan, gitu. Nah, kira-kira nih kalau kita lihat dari warna hijau, kuning, orange, merah, Bapak Ibu saat ini sedang ada di warna apa ya? Coba yuk kita cek, apakah saat ini sedang ada di warna hijau? Kita cek, apakah lagi, oh sangat tidak stres, saya lagi happy banget. Atau mungkin lagi ada di warna kuning, atau oranye nih yang udah mulai ke kanan-kanan, atau merah. Wow, kita bisa lihat di sini ya, yang orange lumayan banyak, yang merah pun juga ada, antara kuning, orange, tengah-tengah ya, seperti kurva normal ini ya. Jadi ada juga yang hijau, ada juga yang kuning, orange, dan merah. Mungkin Bapak Ibu yang mau coba memikirkan dulu, warna apa saat ini kita sedang energinya di mana sih? Stres level kita lagi di mana sih? Kebanyakan lagi ada di oranye ya. Nah, pas banget sebenarnya karena tadi kita akan menghadapi long weekend, mungkin ini adalah momentum yang pas Bapak Ibu untuk ngeriset kembali yuk baterai-baterainya, kita isi lagi energinya supaya nantinya setelah kita masuk lagi ke kantor, ke sekolah kita bisa mulai dari 100%. Gitu. Senang sekali Bapak Ibu sudah ikutan berpartisipasi dalam polling ini. Sekarang saya tanya, kalau kita lihat dari pilihan gambar ini, kira-kira kondisi mana yang paling menggambarkan Bapak Ibu sehari-hari? Apakah gambar nomor 1 atau gambar nomor 2? Gambar nomor 1 kita bisa ngelihat ya, seseorang lagi depan layarnya, kayaknya stres banget, kayaknya bosen, kayaknya capek gitu ya, nggak termotivasi. Sedangkan kalau yang kanan, kita ngelihat seseorang lagi semangat nih gitu ya, oh performanya, ngejar target, punya sesuatu yang lagi dikejar. Kita bisa melihat di sini, lebih banyak kondisi sehari-hari kita mungkin di angka 1 ya. Dan pas banget kita akan coba mengatasi kelelahan kita yang mungkin menggambarkan nomor 1 ini. Oke. Wow, 75% ya Bapak Ibu ada di angka 1. Kalau kita lihat tadi ya di awal-awal banyak yang baterainya di bawah 50%. Mungkin itu menggambarkan kenapa rasanya kita capek. Oke, sekarang kalau kita lihat, manakah dari kondisi berikut yang paling menggambarkan kita sehari-hari dari gambar ini? Kalau 1 tuh kita kayak stres, banyak kerjaan, banyak tuntutan, banyak aktivitas gitu ya. Kalau yang 2, banyak aktivitas, tapi dia menjalaninya dengan tuh ya ada gambar love-nya ya, lagi senang. Oke, lebih banyak di nomor 1 kalau kita lihat. Sadarkah Bapak Ibu dari tadi kita banyak yang memilih pilihan pertama dibandingkan pilihan kedua?
Dan itu mungkin menggambarkan juga ya bagaimana kondisi kita sehari-hari dan bagaimana sih kita menghadapi satu tantangan, satu stres. Dan yang kalau kita lihat tadi, oh jangan-jangan kita lagi ada di posisi oranye nih, kita udah ada di posisi warning gitu ya. Nah, kita akan ngebahas sebenarnya, tadi kan kita udah lihat, oh mungkin energi saya lagi nggak maksimal nih, oh mungkin energi saya lagi rendah banget nih. Kita akan kupas gitu ya, sebenarnya gimana sih hubungan energi dengan tidur, gitu ya, gimana sih kedua hal ini mempengaruhi produktivitas. Tapi sebelum saya masuk nih, boleh dong chat seberapa lama Bapak Ibu tadi malam tidur? Berapa jam sih Bapak Ibu semalam tidur? Apakah ada yang 8 jam? Atau jangan-jangan Mbak, boro-boro 4 jam aja udah alhamdulillah. Wow, bener ya 3 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, oke. Terima kasih Pak Afif, Bu Nevita, Pak Rudi, Mbak Nelly, 8 jam, 4 jam. Wow, tidak banyak dari kita yang mendapatkan tidur 8 jam ya sebenarnya. Saya sering bertemu dengan klien-klien saya di ruang praktik, mereka mengeluhkan mereka capek banget. Ketika dicek, mereka cuma tidur berapa? 3 sampai 4 jam. Mbak, tapi malam-malam saya juga tetap ada kerjaan. Mbak, malam-malam saya waktunya me time. Gitu. Nah, sebenarnya energi dan tidur itu sangat berpengaruh loh terhadap produktivitas kita. Gitu ya. Karena itu berpengaruh ke fungsi kognitif kita. Karena ketika kita tidurnya nggak bener gitu ya, kita tidurnya nggak cukup, kita tidurnya nggak nyenyak secara kualitas atau kuantitas, itu mengganggu fokus kita. Coba deh cek, kapan terakhir kali kita bisa fokus sama satu hal terus-terusan? Kapan kita nggak gampang terdistraksi sama sesuatu, nggak gampang, pindah-pindah dari satu tugas ke tugas lain, gitu. Kita juga jadi lebih lama nih memproses informasi. Kenapa? Karena otak kita belum beristirahat, gitu. Kita juga lebih gampang capek, terutama ketika kita mengerjakan tugas-tugas yang kompleks. Apalagi kalau kita kerja ya seharian udah 8 jam kita kerja, kita akan bertemu dengan tugas-tugas yang sangat kompleks, gitu. Dan tidur tidur itu sangat penting untuk konsolidasi memori, artinya punya peran penting untuk kita bisa mengingat. Gitu. Sering sekali saya ketemu sama member-member saya, itu ngomong kayak gini, "Mbak Sabrina, kenapa ya kok saya gampang lupa? Kenapa ya kok saya nggak lupa naruh handphone di mana, saya lupa tadi habis ngapain, saya lupa mau ngapain, tadi kayaknya keinget." Gitu ya, ketika dicek, bener, tidurnya nggak maksimal, tidurnya kurang. Mungkin tidurnya 8 jam, tapi gampang kebangun, kayak Pak Furi tulisnya 5 jam dan sering kebangun, 2 jam kebangun 2 jam kebangun. Gitu. Dan menurut penelitian, karyawan yang tidur kurang dari 6 jam lebih rentan melakukan kesalahan. Dan itu sebenarnya manusiawi banget, karena kita capek, gitu ya. Kita manusia, kita bukan robot, kita bukan AI yang butuh istirahat, gitu. Sama seperti otak kita. Dan selain juga fungsi otak, di dalam otak ini ada bagian namanya amigdala. Amigdala itu apa sih, Mbak? Amigdala itu adalah bagian otak yang mengatur emosi. Bayangkan seperti sistem dalam otak kita yang bisa mengeluarkan emosi marah, sedih, kecewa gitu ya. Dan ketika kita kurang tidur, sistem itu kecapean. Jadinya lebih gampang untuk kita marah, lebih gampang untuk kita tersinggung. Kenapa? Mungkin karena tadi, tidur kita kurang, gitu. Mungkin ingat-ingat deh ketika kita bawaannya gampang marah terhadap mungkin sesuatu yang sebenarnya sederhana. Pada hari-hari biasa mungkin kita nggak semarah itu, pada hari-hari biasa mungkin kita nggak setersinggung itu, tapi karena kebetulan pada saat itu kita kurang istirahat, kita kurang tidur, jadinya kita gampang tersinggung, gitu. Mungkin bisa diingat-ingat kapan ya saya bisa tidur dengan nyenyak. Mungkin bisa dimanfaatkan banget nih, kita kan punya waktu libur ya, gitu, waktu besok tanggal merah dan weekend, coba deh maksimalkan tidurnya. Seenggaknya, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu butuhkan. Nah, kita coba ngelihat bahwa kita harus paham dulu nih sebenarnya kelelahan itu seperti apa sih dan apa yang memang menguras energi kita. Coba Bapak Ibu kita, berhenti sejenak, kita coba ingat-ingat lagi, dalam 1 minggu ke belakang, apa sih yang menguras energi kita? Apa yang membuat kita jadi, gampang capek? Apakah pertama, kerja terlalu banyak?
Mungkin workload-nya lagi banyak nih, kita lagi banyak deadline, banyak tuntutan, kemudian mungkin kurang tidur kah? Mungkin yang tadi, cuma tidur 3 jam atau 2 jam, screen time berlebihan. Oke, mungkin waktu tidurnya udah banyak, tapi kita rasanya mau scrolling terus sosmed. Tapi kita scrolling itu tidak dengan sadar, kita scrolling terus-terusan tanpa sadar, gitu. Atau mungkin stres emosional lainnya. Kita punya masalah tertentu dengan kerabat kita, keluarga kita, teman kita, atau rekan kerja kita, atau mungkin hal lainnya yang tidak ada dalam 4 pilihan sebelumnya. Kita coba lihat di sini saling beradu gitu ya, saling balap-balapan. Secara umum cukup tersebar ya Bapak Ibu. Ada yang kerjanya terlalu banyak, kurang tidur paling banyak tetap ya. Screen time-nya juga banyak, stres emosional. Dan ini sebenarnya pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada diri kita secara berkala. Apakah ada pilihan untuk semuanya karena mengalami semuanya? Oke, mungkin bisa yang lainnya, karena mungkin kita juga bisa relate sama semuanya itu ya. Dan terima kasih Mbak Deni untuk pertanyaannya. Jadi mungkin bisa dipilih tuh yang paling menggambarkan kita. Kira-kira kalau kita adalah sebuah handphone gitu ya, teman-teman, apa sih yang bikin baterai kita bocor? Aktivitas apa? Kejadian apa? Gitu. Nah, kalau dilihat cukup balance gitu ya antara kerjaan terlalu banyak, kurang tidur, screen time berlebihan, dan stres emosional. Dan seperti tadi kata Mbak Deni bilang bahwa mungkin aja ini semuanya terjadi pada kita. Kebayang nggak sih kita, seberapa capeknya kita hari itu? Nah, gimana ya caranya kita meningkatkan energi dan produktivitas? Tadi kita udah tahu nih, oh ternyata sumber-sumber yang bikin kita cepat lelah tuh tadi ya, faktor kita banyak kerja, kita kurang tidur, mungkin dari screen time yang banyak, stres emosional. Terus gimana ya caranya kita ningkatin energi kita dan kita bisa tetap produktif? Salah satu caranya adalah istirahat terstruktur dan optimasi ritme kerja, gitu. Bapak Ibu ada yang pernah mendengar teknik Pomodoro sebelumnya? Ini cukup terkenal, jadi ini teknik di mana kita diminta untuk fokus mengerjakan sesuatu selama 25 menit dan 5 menit istirahat. Dan setiap 4 kali siklus Pomodoro itu, kita akan bisa, istirahat lebih lama, 15 sampai 30 menit. Kenapa teknik ini sebenarnya direkomendasikan? Karena yang pertama, kita jadi lebih fokus, kita meminimalisir distraksi. Yang kedua, terlihat lebih mudah untuk kita raih. Coba Bapak Ibu membayangkan kerja 8 jam dengan kerja 25 menit. Terasa lebih bisa dilakukan yang 25 menit ya. Kita seakan-akan menghack otak kita supaya percaya bahwa oke, kita berikan waktu 25 menit yang tidak terganggu nih, yang tidak terdistraksi gitu. Jadi itu membuat kita jadinya lebih termotivasi dan lebih produktif dibandingkan kita mengalokasikan 2 jam tapi ke distraksi sambil buka handphone, sambil ngerjain yang lain, gitu. Kemudian ada yang namanya balance the rule of 8-8-8 gitu ya, 8-8-8. Kalau dilihat sebenarnya pendekatan ini adalah kita mencoba membagi 24 jam kita ke me time, bekerja dan tidur. Me time ini sebenarnya nggak harus sendirian banget ya, bisa kok me time-nya untuk kita bersosialisasi, ketemu teman, kita juga ngelakuin hobi gitu. Dan sebenarnya kita diajak untuk coba memberikan, porsi tertentu pada ketiga hal ini gitu. Kapan kita tidur, kapan kita kerja, kapan kita fokus untuk apa yang ingin kita kerjakan, aktualisasi diri. Dan ini tidak selalu kaku 8-8-8 gitu ya. Kadang Mbak, saya lagi kejebak macet nih, nggak mungkin 8 jam kerja doang. Belum lagi PP 4 jam. It's okay, kita mungkin bisa menggunakan waktu kita commute itu dengan me time. Misalnya sambil baca buku kah, sambil melakukan meditasi kah gitu ya. Jadi kita tetap bisa menjalani waktu dengan bermakna. Menarik banget ya 2 pendekatan ini. Nah, selain kedua pendekatan tadi, kita juga bisa menggunakan aktivitas fisik dan latihan kecil untuk menambah energi. Sekarang Bapak Ibu semua, minggu ini apakah sudah ada yang berolahraga atau aktivitas fisik? Kalau ada boleh dong share di kolom chat aktivitas fisik apa sih atau olahraga apa sih yang minggu ini Bapak Ibu sudah coba lakukan? Apakah ada yang
Sudah zumba luar biasa Mbak Nurunisa. Jalan kaki, wow. Gym, badminton, treadmill. Bu Elia sudah jalan 5 kilometer, wow. Kak Diman badminton, Mas Anggit jalan kaki, lari, jogging, bersih-bersih rumah. Nge-gym durasi 60 menit, wow. Berenang, jalan kaki. Kayak ada yang kayang ya, tapi nggak apa-apa sebenarnya kita jadinya bergerak ya. Lari, jalan kaki, basket. Bapak Ibu sadar nggak sih ketika misalnya Bapak Ibu ke kantor ngejar, Transjakarta mungkin atau MRT, KRL, itu juga bagian dari aktivitas fisik, gitu. Kita jadi bergerak pagi-pagi gitu ya, kita mendapatkan sinar matahari yang bagus untuk diri kita, vitamin D, gitu ya. Gue sepeda, jalan kaki, luar biasa. Ada yang salsa, Mbak NI, Pak Agus jalan kaki. Cukup banyak dari kita yang jalan kaki dan, lari ya. Lari, ngejar KRL. Nah, memang sebenarnya gerakan itu bisa meningkatkan energi kita. Coba deh kita, jalan pagi gitu ya, nggak perlu jalan pagi yang, "Mbak, saya nggak sempat nih 3 jam, perjalanan." Nggak apa-apa, kita di jalan, kita sambil ke kantor pun juga itu adalah bagian dari gerakan. Atau saya sering banget ngobrol sama klien saya bilang bahwa, "Coba deh berjemur 5 menit deh, 10 menit deh minimal." Kita jadinya bisa terpapar sinar matahari tadi, yang sinar matahari itu sebenarnya juga punya, kontribusi juga untuk hormon kita. Bagaimana dia mengatur siklus bangun tidur kita atau circadian rhythm kita. Jadi kalau kita ngerasa, "Mbak, kayak saya udah tiduran nih, susah tidur," atau "Saya udah coba merem tapi saya susah tidur," coba deh berjemur, gitu. Itu nge-reset lagi hormon kita, gitu. Atau ketika Bapak Ibu banyak yang lagi kerja di rumah, lagi banyak kerja depan laptop gitu ya, coba setiap beberapa menit sekali, peregangan, gitu ya. Kayak misalnya nih udah 2 jam coba sambil diri, sambil kretek-kretek dikit gitu ya, atau ada juga ya kalau di YouTube suka ada, video buat olahraga gitu ya di tempat kita sendiri, gitu. Itu bisa ngebantu kita untuk bisa nge-boost energi kita. Nah, hidrasi dan tips nutrisi untuk energi yang bertahan lama. Kita udah ngomongin soal olahraga, kita udah ngomongin soal tidur, kita akan ngomongin soal makan, karena ini juga berpengaruh terhadap fisik kita. Bapak Ibu sekarang saya tanya, sehari-hari gitu ya, mungkin nggak hari ini karena banyak yang puasa, sehari-hari berapa gelas air putih yang diminum? Apakah sampai 8 gelas? Berapa banyak air putih yang kita minum dalam satu hari? Apakah 1,5 liter? Luar biasa. 2 liter, kurang lebih 1,5 liter. Saya apresiasi banget Bapak Ibu yang sudah banyak minum, di atas 2 liter. Saya acungi jempol. Kalau teman-teman ada yang bawaannya males gitu ya untuk minum, atau misalnya bawaannya susah untuk minum, ini juga jadi salah satu PR untuk kita evaluasi nih. Bisa jadi kita gampang capek karena kita tidak banyak minum air putih, gitu. Atau mungkin kita juga kurang terhidrasi tadi, masih kurang dari 1 liter, kadang nggak minum karena lupa. Itu PR kita semua ya kadang kalau misalnya lupa, terlalu fokus sama sesuatu jadinya lupa minum, coba deh taruh gelas atau taruh tumbler teman-teman di dekat meja. Itu bikin kita jadinya lebih gampang untuk minum gitu ya, atau ya beli tumbler yang memang sekalian gede gitu. Jadi kita nggak bolak-balik untuk, ngisi lagi. Itu membuat kita jadi lebih mudah untuk minum. Selain itu, selain minum, sebenarnya nutrisi apa sih yang kita butuhkan untuk energi kita bertahan lama? Coba kita cek. Jadi energi yang tahan lama tuh adalah karbohidrat kompleks gitu, oat gitu, atau nasi merah, ubi jalar. Jadi makanan yang memberi energi kita biasanya ngebantu kita untuk gula darah kita lebih stabil, fungsi otak kita lebih konsisten, dan kita bisa memproduksi energi dengan lebih maksimal. Nah, jadi tadi, apakah karbohidrat yang kita makan itu sudah cukup kompleks supaya energi kita bisa tahan lama? Atau kita sudah mengkonsumsi lemak yang sehat?
gitu ya, karena lemak yang sehat itu adalah bahan bakar otak kita. Jadi kita bisa lebih fokus, kita bisa lebih konsentrasi, dan energi kita bisa lebih tahan lama. Alpukat gitu ya, atau kacang-kacangan, biji-bijian, lemak ikan. Itu jadi beberapa opsi yang Bapak Ibu bisa coba konsumsi supaya bisa nutrisinya terpenuhi, gitu. Kemudian ada juga yang, untuk perbaikan jaringan kita dan ada rasa kenyang seperti telur, ayam, tahu, kacang-kacangan, atau yogurt gitu ya. Ini sebenarnya protein-protein yang bagus juga untuk badan kita. Selain tadi, ada juga vitamin dan hidrasi tadi, jadinya energi kita bisa naik dengan lebih alami. Pisang, beri-berian, sayur hijau, atau beet gitu. Kita udah ngomongin soal makanan-makanan yang bisa kita coba gitu ya, yang sebaiknya kita coba untuk kita, energinya maksimal. Ada nggak yang perlu dihindari? Kira-kira tahu apa? Jawabannya adalah kita perlu membatasi, bukan yang melarang sama sekali ya, tapi kita membatasi snack atau minuman gitu ya, karena kita bisa energinya sangat cepat naik, tapi juga cepat turun gitu ya. Makanan-makanan manis, makanan-makanan olahan, junk food, terlalu banyak kafein gitu ya, karena itu membuat kita ada dependensi atau ketergantungan dan kelelahan yang berulang gitu. Nah, sekarang apakah Bapak Ibu masih ada mengkonsumsi dari hal-hal yang harus dibatasi ini? Apakah ada yang, "Mbak, saya kalau lagi sambil kerja sambil nyenek nih, nyenek makanan ringan yang garamnya tinggi, gulanya tinggi, atau saya suka makan makanan olahan yang jadi junk food juga, atau mungkin saya minum kopi 1 hari 4 liter." Karena, ini sebenarnya juga real case ya Bapak Ibu, saya kemarin banget ketemu sama klien, dia datang, "Mbak, kenapa ya saya susah tidur, saya tuh bawaannya capek." Ketika dicek apa? Dia minum 4 gelas sore-sore, gitu ya, jelas aja dia susah tidur karena dia mengkonsumsi kafein. Gitu, yang mana itu mungkin bisa mempengaruhi bagaimana, ritme tidurnya dia. Jadi mungkin ini bisa jadi bahan evaluasi kita juga untuk kita ngelihat sebenarnya apa yang kita konsumsi berpengaruh secara langsung terhadap energi kita, yang akhirnya berpengaruh kepada produktivitas kita juga, gitu. Nah, sekarang kita udah ngomongin soal fisik, tidur, makanan, terus tadi olahraga. Kita akan ngomongin soal psikologisnya nih. Apa sih faktor psikologis yang berpengaruh terhadap kita gampang capek, gitu ya, kita gampang energinya habis. Salah satu alasannya adalah karena pikiran kita kemana-mana. Kita kadang hidup di masa lalu atau masa depan. Badan kita di sini nih, tapi kita mikirin, "Aduh besok gimana ya? Aduh meeting selanjutnya gimana ya?" Atau kita menyesali hal-hal sebelumnya. "Kemarin coba aja, saya coba untuk ngelakuin X, Y, Z." Padahal kita saat ini lagi hidup pada masa saat ini, gitu ya. Hidup di sini dan kini. Dan hal itu yang bikin kita jadinya gampang capek. Coba deh cek, kita sudah banyak memikirkan apa aja sih hari ini? Yuk kita coba ambil jeda sejenak, kita melakukan mindfulness, atau kita ajak diri kita untuk lebih, here and now, gitu, saat ini dan kini. Badan kita saat ini pada saat sekarang, dan kita nggak perlu mikirin pikiran yang di masa depan atau masa lalu, kita fokus dulu ke masa sekarang. Kita ngeriset pikiran kita. Gitu. Sebenarnya ini ada video, tapi videonya nanti akan dikirimkan, sama teman-teman naluri nanti ya setelah sesi ini. Tapi mungkin saya akan coba pemandu Bapak Ibu yang mungkin bisa sambil melakukan, praktek kita selama 1-2 menit ke depan. Yuk saya ajak Bapak Ibu coba duduk yang nyaman, kita coba kalau nyaman boleh banget memejamkan mata, kalau nggak nyaman juga nggak apa-apa, dengarkan suara saya aja. Tarik nafas yang dalam melalui hidung, ditahan, dikeluarkan melalui mulut pelan-pelan, ditahan lagi, tarik nafas lagi yang dalam, ditahan, dikeluarkan pelan-pelan, ditahan lagi. Ini adalah, salah satu teknik meditasi
kita jadinya kayak kotak gitu ya. Jadi tarik nafas dalam 4 detik, kemudian kita tahan 4 detik, keluarin 4 detik, tahan 4 detik, gitu. Itu salah satu cara untuk kita bisa kembali lagi terhubung sama badan kita dan hidup pada momentum sekarang, gitu. Salah satu caranya lagi apa? Selain tadi teknik kotak tadi atau box breathing, caranya adalah menggunakan tangan, gitu. Bapak Ibu bisa menggunakan tangan, jadi kita coba, trace tangan kita naik, turun. Tapi seiring dengan kita naik, kita tarik nafas. Kita coba ya, kalau turun kita keluarkan nafas. Tarik nafas yang dalam melalui hidung, dikeluarkan melalui mulut. Tarik nafas lagi yang dalam melalui hidung, dikeluarkan melalui mulut. Tarik nafas lagi, dikeluarkan. Tarik nafas, dikeluarkan. Tarik nafas lagi terakhir. Pelan-pelan dihembuskan. Nah, kita bisa menggunakan tangan kita sebagai alat kita untuk mindful, gitu. Ada beberapa klien saya yang bisa tadi dengan kotak, ada juga yang butuh tangan. Kenapa? Karena mereka ngerasa kalau dengan tangan mereka merasakan sesuatu, sensasi fisik, gitu. Jadi itu ngebantu mereka untuk lebih fokus dan pikirannya nggak kemana-mana. Gitu. Jadi bisa banget Bapak Ibu kalau lagi capek banget tiba-tiba di kantor, kayaknya kalau tadi ada yang bilang, "Saya sekarang siang-siang udah 20%, yuk kita atur nafas, kita ambil jeda sejenak, kita coba untuk riset ulang pikiran-pikiran kita, nggak perlu lama-lama, 5 menit, 10 menit, itu bikin kita jadi lebih seger, gitu ya. Mungkin kayak kalau kita pakai komputer gitu ya atau laptop, kita klik tombol refresh-nya. Itu bantu kita jadinya lebih siap lagi, lebih fokus lagi, gitu. Nah, ini kita coba lanjut lagi. Tapi sepertinya di tempat saya agak oke, loading. Kita lanjut ke, kondisi flow. Pernah mendengar kondisi flow Bapak Ibu? Kondisi flow itu kayak kondisi di mana kita tuh bisa fokus, ngerasa bisa dalam terhadap sesuatu, dan di mana kita tuh bisa ngerasa sangat fokus banget mengerjakan sesuatu, gitu. Jadi kalau, atlet-atlet gitu ya, membayangkan ketika mereka lagi di lapangan, kondisi flow itu adalah mereka benar-benar bisa fokus 100%, mereka bisa berperforma maksimal, gitu. Nah, kondisi flow ini yang bikin kita bisa melawan kelelahan mental kita, karena tadi kita bisa fokus, gitu. Gimana caranya untuk kita bisa masuk ke dalam kondisi flow? Yang pertama, coba ciptakan waktu fokus kita, gitu ya. Coba deh Bapak Ibu buat, blok dalam kalendernya, fokus untuk diri sendiri, gitu ya, untuk kita ngerjain sesuatu. Kita blok dulu kalendernya. Kemudian kita bisa coba jeda 2 menit untuk atur nafas, kayak tadi, gitu. Kita coba ambil 2 menit dulu, atur nafas, pikiran-pikiran tadi yang mungkin muncul, overthinking-nya kita taruh dulu, kita fokus ke sekarang, masalah yang sekarang, pikiran yang sekarang, tantangan yang sekarang, dan kita atur nafas, gitu. Kemudian yang ketiga adalah gamifikasi pekerjaan secara rutin. Gamifikasi seperti namanya, game, gitu ya. Kita bikin sistem game di mana ketika kita berhasil mengerjakan sesuatu, kita mendapatkan reward. Ada yang suka main game di sini? Game handphone, game dari konsol tertentu mungkin, atau online, ada yang suka main? Kira-kira biasanya main apa sih Bapak Ibu kalau yang suka main game? Ada yang mau share? Kira-kira permainan apa yang suka? Elden Ring. Oke, terima kasih Pak Michael. Tetris. Oke. Bapak Ibu sadar nggak ketika kita main game suka ada skor-skor tertentu gitu ya ketika kita berhasil. Nah itulah reward-nya. Township, Dota 2, eFootball, restoran, Mobile Legends, solo leveling,
FC Mobile. Oke, sejujurnya tidak banyak yang saya ketahui karena saya bukan gamer, tapi saya bisa melihat bahwa Bapak Ibu semua di sini cukup tahu apa aja permainan-permainan yang memang bisa membantu kita jadi lebih fokus lagi. Nggak suka main game, sukanya olahraga, oke bagus Pak Agus gitu ya, kalau memang merasa lebih suka olahraga, it's okay, nggak apa-apa. Cuma gamifikasi ini adalah salah satu cara kita untuk bisa lebih tahan lama fokusnya, gitu. Jadi alih-alih kita membiarkan hal baik itu terjadi aja, kita perkuat tingkah laku baik kita dengan memberikan reward. Reward-nya apa, Mbak? Apakah harus check out sesuatu gitu ya? Sebenarnya nggak harus, sesederhana kita membiarkan diri kita karaokean lagu yang kita suka dalam 3 menit. Gitu, misalnya saya ngerjain satu task, oke habis satu task ini saya boleh deh nyanyi dulu soal lagu yang saya suka gitu, atau misalnya saya, ke toilet dulu deh, minum air putih dulu, gitu. Jadi nggak harus selalu yang mahal, nggak harus yang harus healing kemana gitu ya. Kita bisa kok untuk membuat reward itu sederhana dan tetap rewarding buat kita. Ibadah, Masya Allah Pak Tabah. Kemudian lingkungan yang mendukung flow. Lingkungan yang mendukung flow ini seperti apa? Lingkungan yang memang mendukung kita untuk fokus. Coba deh cek, meja Bapak Ibu berantakan atau enggak, banyak distraksi atau enggak, gitu. Nah, itu mungkin yang mengganggu kita masuk ke flow. Notifikasi-notifikasi, atau mungkin misalnya barangnya berantakan, kita mau kerja nggak tahu mau yang mana dulu, gitu. Nah, kita bisa nih mempersiapkan lingkungan yang mendukung dengan beberes, gitu. Pas banget besok libur panjang, jadi mungkin yuk kita beberes misalnya kamar kah, ruang kerja kita, supaya kita bisa kembali, lebih produktif nantinya gitu. Dan memanfaatkan kapasitas mental kita gitu. Kita bisa coba memberikan makna terhadap sesuatu yang kita lakukan. Saya sering banget ketemu klien-klien di mana dia demotivasi. Demotivasinya ini kenapa? Mungkin yang pertama karena dia tidak ingin ada di sana. Yang kedua, dia sebenarnya pengen ada di sana tapi sudah melakukan hal yang sama terus-terusan gitu. Jadi kebayang ya misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ngelakuin hal yang sama. Kadang itu bikin demotivasi gitu dan gimana caranya kita pas diskusi bisa menaikkan motivasinya dia lagi, dia bisa ngerasa lebih seneng lagi ngerjain dia lebih produktif adalah dengan dia memberikan makna terhadap hal yang dia lakukan sehari-hari. Gitu. Karena tanpa makna itu kita sama aja kayak robot, kita bawaannya autopilot. Kita tidur, bangun, kerja, terus pulang, tidur lagi, makan, terus-terusan kayak gitu. Jadi rasanya nggak bermakna, kita juga capek. Jadi coba yuk kita coba lihat, apa sih makna yang ada dalam diri kita, yang mungkin kita kerjakan sehari-hari. Apa yang menurut kita bermakna, apa yang menurut kita mencerminkan nilai-nilai kita. Nah, di sini kita coba untuk menarik makna apa yang bisa, kita miliki gitu. Ketika kita punya makna tertentu, dari satu aktivitas, itu bikin kita jadi lebih termotivasi. Yuk kita refleksikan kira-kira apa sih makna yang kita punya? Coba cek, pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apa sih yang saya sukai dari pekerjaan saya? Atau menjadi peran tertentu? Misalnya, ketika saya sebagai menjadi ayah, atau ibu, atau peran saya sebagai anak, apa yang buat saya itu meaningful? Yang kedua, kenapa ya tugas saya ini penting? Siapa sih yang terbantu oleh pekerjaan saya? Baru banget beberapa hari kemarin saya bertemu dengan klien saya bilang, "Mbak, tapi kan kerjaan saya sangat sepele, saya ngerasa nggak ada maknanya." Gitu, ketika kita gali, oke dengan kamu kerjain hal sepele tadi, yang kamu rasa sepele, ada nggak sih yang terbantu? Oh ada Mbak, kalau saya salah input, nanti orang-orang departemen lain akan terganggu. Nah, dia dengan eksistensi dia itu membantu orang-orang sekitarnya, dan dengan dia menyadari eksistensinya itu, kebermanfaatannya itu, dia jadi ngelihat kayak gini, "Oh iya ya Mbak, ternyata hal yang saya rasa sepele itu nggak sepele-sepele banget," gitu ya, ternyata meaningful buat saya. Gitu. Contohnya nih, saya memberi dampak yang lebih dalam kepada orang lain, atau saya pengen memberi, tujuan saya, kebahagiaan gitu, atau saya ngerasa senang untuk berkembang, saya suka sama tantangan, saya ngerasa bangga atau bertanggung jawab
dengan posisi saya saat ini, dengan apa yang saya kerjakan saat ini, gitu ya. Saya senang bisa hadir untuk keluarga saya. Nah, mungkin saat ini saya akan ajak Bapak Ibu, yuk kita praktikan memberikan makna terhadap kegiatan kita sehari-hari melalui kolom chat, gitu. Apa sih hal yang Bapak Ibu rasa bermakna? Entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam peran kita, dalam kehidupan keluarga, pertemanan, apa yang bikin kita ngerasa itu meaningful. Dengan kita tuliskan, sebenarnya itu bantu kita untuk bisa lebih terhubung lagi nih dengan nilai-nilai kita dan apa yang menurut kita berharga. Ada yang mungkin bisa banget teman-teman kalau mau di-share di kolom chat, kita bisa saling mendapatkan inspirasi, gitu ya. Atau kalau misalnya ngerasa, "Mbak, aku malu," boleh banget, eee, tulisnya di private gitu ya, jadi saya bisa baca secara langsung. Oke, ini ada yang masuk private ya. Jadi ada yang ngerasa bahwa kerjaannya dia ini membuat dia bisa terhubung dengan orang-orang sekitarnya dia. Good. Ada juga yang bilang bahwa dengan dia tidak melakukan kesalahan dalam kerjaannya dia bisa membantu orang-orang sekitarnya dia. Banyak yang karena orang lain. Ada nggak ya untuk diri kita sendiri? Adakah yang menurut kita, buat pengembangan diri kita atau tantangan buat kita, hal baru yang dipelajari, gitu. Oke, Pak Doni, di sini Pak Doni merasa bahwa tidak berharga. Kita bisa coba gali lagi nih, sebenarnya apa yang bikin itu, muncul, dan biasanya kalau di sesi konsultasi kita akan ngegali lebih jauh, oh dari kapan gitu ya, atau fenomena apa yang bikin kita ngerasa seperti itu. Kadang apa yang kita pikirkan itu tidak semuanya benar, gitu. Kadang pikiran kita itu sangat kritis. Kadang kita adalah kritikus nomor satu diri kita ya. Kayak orang yang paling gampang untuk mengkritik diri sendiri. Padahal banyak hal yang sudah baik kita lakukan. Oke, kemudian tadi kita udah ngomongin soal makna, kita udah ngomongin soal fisik, kita udah ngomongin soal psikologis, gitu. Kita akan melihat lebih jauh lagi secara sosial. Gimana sih kita sebagai makhluk sosial terhubung dengan orang lain, yang itu bisa mengembalikan energi kita. Nah, ketika kita ngomongin soal energi, banyak dari kita yang ngerasa, terminologi work life balance gitu ya, atau keseimbangan pekerjaan dan diri sendiri gitu ya. Tapi kadang work life balance ini dilihat sebagai sesuatu yang kaku. Kalau nggak kita sebagai pribadi, ya kita kerjaan. Jadi kita memisahkan dua hal itu secara kaku. Padahal sebenarnya bisa kok kita melihat itu bukan sebagai seimbang kaku 50-50, tapi lebih sebagai harmoni, gitu. Nah, untuk kita melakukan harmoni atau menjalani harmoni kehidupan dan kerja, ada model biopsikosis sosial yang muncul dari George 1977, yang mana model ini selanjutnya dikembangkan menjadi, biopsikososial spiritual. Nah, nambah spiritual nih, gitu ya. Ini dikasih sama Daniel tahun 1990 dan 2000-an. Karena kita lihat bahwa energi itu nggak cuma melulu tentang fisik, psikologis, dan juga sosial, tapi juga spiritual. Makanya tadi kita gali nih, oh kita sebagai manusia apakah sudah menjalani hidup yang bermakna atau belum sih? Kita sudah menjalani hal yang kita inginkan atau belum sih sebenarnya? Gitu, dan memang kesehatan atau kita produktivitas yang baik, itu berasal itu nggak cuma dari tubuh aja, nggak cuma dari tidur, fisik, makanan, tapi juga kepikiran yang sehat, hubungan sosial, dan makna kita, gitu. Kita apakah bisa mengaktualisasikan diri dengan baik, gitu ya. Ini mengutip dari pendirinya Amazon, bahwa dia itu lebih suka harmoni kehidupan kerja atau work life harmony dibandingkan dengan work life balance. Karena tadi, kalau keseimbangan itu cenderung 50-50, sangat kaku. Dan memang kita ngelihat harmoni ini sebagai lingkaran. Sebagai lingkaran tuh seperti apa, Mbak? Kayak gini, gitu ya. Jadi ada spiritual, bio, psikososial. Yang mana sebenarnya spiritual ini nggak melulu soal agama formal.
gitu ya. Bisa juga tentang keyakinan kita, kemudian kebijaksanaan, tujuan kita, value kita, nilai kita, kepuasan kita, karakter kita. Jadi lebih ke spirit. Kemudian ada juga tentang biologinya atau fisik kita. Tadi, apakah secara fisik kita sudah sehat? Kita makannya udah bernutrisi belum sih? Kita sudah melakukan aktivitas belum sih? Gimana kekuatan kita, kelenturan kita? Tadi sempat ada yang bilang dia kayang gitu ya. Nah, itu bagus juga sebenarnya biar kita bisa lebih lentur. Jadi psiko ini adalah tentang psikologis kita. Bagaimana kita bisa menghargai diri kita bisa lebih sadar terhadap diri kita lebih tahan atau resilient, kita bisa fokus sama diri sendiri saat ini dan kini, kita bisa mengelola emosi, kita bisa berwelas asih sama diri sendiri. Kayak tadi saya bilang, kadang kita adalah kritikus nomor satu diri sendiri. Kadang kita yang selalu ngekritik apapun yang kita lakuin. Padahal mungkin ada hal juga kok yang positif yang sudah kita lakukan yang kita tidak sadari. Gitu. Kemudian selain psikologis juga sosial. Bagaimana kita melakukan hubungan prososial, bagaimana kita melakukan pengabdian tertentu, tentang komunitas, keterhubungan sama orang-orang, apakah kita punya dukungan sosial yang cukup, apakah kita mendapatkan kasih sayang yang cukup gitu ya, hubungan dan cinta. Dan kabar baiknya, soal sosial ini bukanlah sesuatu yang terberi, artinya sesuatu yang bisa banget kita usahakan dan kita cari, gitu. Kita bisa menjaga itu atau kita bisa membentuk dan mencarinya, gitu. Jadi kalau ngerasa, "Mbak, kayaknya saya belum ada dukungan sosialnya," it's okay, nggak apa-apa, kita bisa cari dukungan-dukungan tadi dari luar. Nah, gimana cara kita bangun koneksi sosial? Kita coba deh untuk ngelakuin check-ins. Check-ins itu apa? Kita nanya kabar ke orang-orang sekitar kita. Tapi mungkin kita perlu ngelakuinnya secara rutin, bukan ketika kita emang ada maunya gitu ya. Kadang kan kayak misalnya dipanggil nih, misalnya Sabrina, ternyata ada maunya gitu. Nah, kita bisa untuk tanya kabar secara tulus, tanpa ada kebutuhan tertentu, supaya kita bisa lebih terhubung sama orang lain. Kemudian body system, kita bisa coba dekat sama orang lain, kita coba untuk mengucapkan terima kasih secara tim gitu ya, kita sampaikan ke tim kita apresiasi hal yang memang sudah baik, hal yang memang menurut kita memang, cukup, oke sudah mereka lakukan, gitu. Nah, kita kalau tadi adalah kendaraan, kita udah tahu bensinnya dari mana, bensinnya habis ke mana, gitu ya. Bagaimana kita mengisi bensinnya, sekarang kita mau bawa kendaraan kita ke mana, gitu. Kita mau melajukan kendaraan kita ke mana, kita perlu tahu tujuan kita. Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu tujuan kita akan ngabisin energi tanpa arah, gitu. Kita akan bawa kendaraan kita ke mana-mana tanpa tujuan yang jelas, gitu. Makanya penetapan tujuan itu penting setelah kita sudah mengelola bensin kita, gitu. Nah, salah satu skema yang bisa dilakukan adalah menggunakan Eisenhower Matrix. Jadi kita membagi kesibukan-kesibukan kita menjadi 4 kuadran. Apakah penting atau enggak penting, apakah mendesak atau enggak mendesak, gitu ya. Matriks ini adalah, cara kita untuk me-manage waktu kita, membantu kita ngelihat mana sih yang lebih prioritas, mana yang perlu kita kerjakan, mana yang mungkin bisa kita jadwalkan, mana yang bisa kita delegasikan, mana yang bisa kita singkirkan, gitu ya. Kalau di kuadran 1, ini adalah yang penting dan mendesak. Apakah ada yang bisa kita kurangi, gitu ya, hal-hal yang mungkin dari hal yang penting dan mendesak ini, tapi kita ngerasa, terlalu banyak melakukan hal-hal yang tidak bermakna. Kemudian untuk tidak mendesak dan penting, kita bisa melakukan kita jadwalkan. Kapan ya kita mau ngelakuin ini? Kapan kita mau mengerjakan tugas ini atau to do list ini? Gitu. Kemudian di kuadran ketiga adalah mendesak dan tidak penting. Sebenarnya perlu diselesaikan segera, tapi mungkin nggak penting-penting banget buat kita yang kerjain. Mungkin bisa didelegasikan. Contohnya adalah misalnya cucian yang menumpuk, tapi kita nggak punya nih waktu buat nyuci.
Itu kan mendesak ya, kalau cuciannya terus menumpuk, lama-lama kita nggak punya baju, gitu. Nah, mungkin itu bisa kita delegasikan, taruh laundry misalnya, atau minta tolong orang rumah untuk yang ngerjain, gitu. Yang tidak mendesak dan tidak penting. Nah, itu mungkin bisa kita singkirkan, gitu. Kita hilangkan tugas-tugas yang memang tidak sesuai dengan nilai kita tadi, gitu. Jadi kita bisa lebih efisien dalam mencapai, apa yang kita tuju. Nah ini ya tadi, kita bisa memaksimalkan makanan fisik kita, tadi secara tidur, kemudian makanan benerannya, aktivitas fisik, kemudian makanan mentalnya. Gimana kita bisa tarik nafas dulu, ambil jeda dulu, kelola emosi kita dulu, makanan sosialnya, kita terhubung dengan orang lain, dan makanan spiritualnya. Apakah kita bisa mengenal makna kita? Apakah yang kita jalani itu hanyalah rutinitas belaka atau memang meaningful buat kita? Sesepele apapun yang Bapak Ibu rasakan, sebenarnya pasti ada meaning-nya kok, dan itu yang bisa kita cari. Nah, ketika kita udah tahu, oke, saya mau punya tujuan. Tujuan itu dibuat secara SMART. S-nya adalah spesifik. Jadi coba buat tujuan yang spesifik gitu ya, langkahnya mau kayak gimana, measurable. Kita bikin ukurannya kalau kita berhasil melakukannya tuh apa sih indikatornya. Gimana kita mengevaluasinya itu udah bagus atau belum. Attainable, itu mungkin nggak sih untuk kita capai gitu ya, itu mendorong kita nggak sih untuk menjadi lebih, sesuai nilai kita, relevan. Apakah yang kita lakukan itu punya tujuan dan makna yang bikin kita puas atau timely? Ada nggak sih kerangka waktu yang realistis gitu? Contohnya apa? Contohnya kita, dalam 4 hari ini gitu ya, sampai akhir minggu ini kita mau beres-beres. Beres-beres itu spesifik nggak ya Bapak Ibu kira-kira? Apakah ada yang merasa itu spesifik? Beres-beres, beres-beres apa? Gitu ya. Apa yang diberesin? Beres-beres di mana? Gitu, gimana kita ngukurnya? Jadi ketika kita udah pengen punya tujuan tertentu, coba buat secara spesifik, measurable, attainable, relevan, dan timely. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya mau memberitahukan bahwa meskipun memang sesi ini cuma sebentar banget ya, 1 jam, kita masih punya dukungan dan sumber daya yang bisa kita akses, yang mana salah satunya adalah, text line gratis dari Naluri, gitu ya. Kalau Bapak Ibu membutuhkan dukungan emosional, Bapak Ibu bisa chat ke sini gratis selama 24 jam, gitu ya. Jadi, bisa banget Bapak Ibu, screenshot, angkanya atau nomornya, supaya Bapak Ibu kalau sekiranya membutuhkan bisa untuk dihubungi, gitu. Kemudian selain dari text line, bisa juga kan, sesi konsultasi one on one gitu, kalau ngerasa bahwa kayaknya saya mau diskusi lebih lanjut nih, terkait dengan pengelolaan energi saya, kemudian terkait dengan bagaimana saya menetapkan tujuan, sok mangga kita bisa diskusi, mau ke psikolog, mau tadi, saya ngerasa kayaknya secara aktivitas fisik mau lebih deh, bisa ke fitness coach gitu ya, atau ngerasa kayaknya saya mau ngomongin soal nutrisi nih, bisa ke ahli gizi gitu ya. Di Naluri ada semua. Kemudian, kalau Bapak Ibu mau ngecek sebenarnya kondisi emosional saya lagi di mana sih, bisa banget dicek dari, bisa di-scan gitu ya, atau dari website Naluri. Ini nggak lama, cuma 3 menit dan 100% anonim, jadi ini pun juga gratis. Kita bisa cek kita tuh lagi gimana sih kondisi emosinya, dan yang, Bapak Ibu bisa coba lihat aplikasi Naluri atau website Naluri, supaya di sana ada banyak asesmen-asesmen yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk ngecek kondisinya, nggak cuma kesehatan mental, tapi juga secara fisik, secara emosional, secara kesehatan mental, dan lain-lain. Oke, nah di sini bisa banget Bapak Ibu untuk, tetap terhubung dengan scan @naluri dari Facebook gitu ya, atau dari Instagram. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin boleh ya Bapak Ibu, mengisi feedback, nanti dari tim Naluri akan memberikan pop-up-nya feedback. Bisa sambil kalau mau sesi tanya jawab, bisa ditulis di kolom chat, atau sambil mikir-mikir boleh isi dulu feedback-nya.
gitu. Sekiranya mau ada yang ditanyakan, monggo. Apa yang ingin ditanyakan? Atau mau curhat juga boleh, atau mau diskusi juga boleh. Dan di sini Bapak Ibu sudah bisa mengakses handout-nya ya. Udah ada videonya, video mindfulness yang tadi, kotak tadi, dan juga PDF ini. Gitu. Sudah bisa dibuka. Sambil dipikir, kira-kira apa yang mau ditanyain? Atau mungkin ada yang kurang jelas, boleh disampaikan? Atau sejauh ini cukup jelas? Dan ini sebenarnya terekam ya Bapak Ibu, artinya nanti Bapak Ibu pengen nonton lagi juga bisa. Ada di website atau nanti bisa dikirimkan juga. Betul, ada rekamannya. Biasanya muncul dari website, Mbak Anindya. Nanti kalau mau nonton-nonton lagi gitu ya, mau nge-refresh lagi apa yang kita diskusikan, bisa. Kalau linknya nanti mungkin bisa dikirimkan ya dari, teman-teman naluri, teman-teman kan udah daftar ya dari website-nya gitu. Udah ada reminder sesi ini, nanti mungkin bisa dimasukkan juga, gitu. Ada juga di YouTube. Betul, nanti kalau Bapak Ibu mau nonton lagi, ada. Oke, ada pertanyaan, apakah anxiety itu juga bisa dipengaruhi oleh overthinking atau kadang terpikir oleh inner child kita? Pertanyaannya menarik banget ya. Anxiety itu apa sih? Kita punya kecemasan yang mungkin mengganggu kita, gitu. Salah satu gejalanya memang kita punya pikiran yang terus-terusan, atau overthinking atau kadang ada juga bilang ruminasi, gitu ya. Kadang ketika overthinking itu jadi spiral gitu ya, kita mikirnya itu terus, itu bisa bikin kita cemas, gitu. Nah, itu perlu hati-hati, kita cemasnya terhadap apa? Pertama, udah berapa lama kita ngerasa cemas, gitu, dan apakah itu mengganggu kita? Karena pada dasarnya kecemasan itu sebenarnya sesuatu yang manusiawi kok, gitu. Sama kayak, kita kadang suka flu gitu ya. Kita kalau misalnya bersin sekali sebenarnya normal, tapi kalau yang bersin terus-terusan dalam 2 tahun nonstop gitu ya, mungkin itu kita perlu ngecek tuh, apakah kita punya penyakit tertentu atau enggak. Tapi pada dasarnya seberapa intens gejala kecemasannya, seberapa sering kecemasannya, dan seberapa mengganggu, itu yang jadi salah satu indikator kita untuk bisa tahu apakah anxiety kita itu bisa, apakah itu mengganggu kita atau enggak, gitu. Atau apakah itu menjadi gangguan atau menjadi satu yang wajar aja atau normal bermasalah aja, gitu. Memang salah satu faktornya adalah dari overthinking atau mungkin riwayat tertentu di masa lalu. Nah, itu biasanya bisa banget kita eksplorasi dari sesi konsultasi, gitu. Tapi untuk anxiety ini faktornya cukup banyak. Oke, bagaimana untuk tetap senyum meskipun lelah? Gitu ya. Lelah itu wajar ya teman-teman. Adakah teman-teman yang tidak pernah lelah selama ini, selama hidup bertahun-tahun? Sebenarnya wajar kalau lelah gitu ya, dan kadang kalau kita memang belum pengen senyum juga nggak apa-apa juga kok. Mungkin kita butuh jeda sejenak gitu. Mbak, tapi saya dalam lingkungan kantor saya memang dituntut untuk profesional. Saya nggak enak kalau cemberutin orang lain. Good kalau misalnya Bapak Ibu punya dorongan itu. Mungkin Bapak Ibu bisa coba ambil jeda sejenak dengan misalnya ke toilet dulu kah, gitu ya. Atur nafas kayak tadi, kita coba meditasi lagi, kita dengerin musik yang kita suka, kita baca sesuatu yang kita suka 3-5 menit, kita ke refresh lagi, gitu. Jadi kita bisa senyum dengan tulus. Nggak cuma senyum sekedar senyum. Atau kalau memungkinkan kita coba deh jalan-jalan sekitar kantor, atau jalan-jalan di, sekitar ruangan kita aja, gitu. Jadi kita bergerak, kita bisa aktif bergerak, kita bisa mindful yang kayak tadi, gitu. Jadi kita bisa senyum tanpa pura-pura senyum, gitu. Oke, bagaimana mengatasi sakit hati dimarahi berlebihan? Ketika kita dimarahi, untuk kita ngerasa sakit hati itu sebenarnya wajar ya, gitu, namanya manusiawi. Tapi kita perlu melihat sebenarnya sakit hatinya tuh
apa yang membuat kita sakit hati, gitu. Apanya dari marah itu yang bikin kita ngerasa nggak nyaman? Apakah itu sesuatu dalam kontrol kita? Apakah marah itu memberikan kita label atau tidak? Gitu ya Mbak Anindya. Jangan-jangan misalnya gini, kita dimarahin padahal bukan, salah kita, padahal, itu jadi nggak adil buat kita, jadi kita sakit hati. Nah, untuk kita ngatasin sakit hatinya, kita perlu tahu sakit hatinya tuh kenapa sih? Karena kita nggak bisa mengatasi sesuatu yang kita tidak tahu ya. Kalau kita tahu dimarahi berlebihan itu memang nggak adil, kita bisa coba menamai bahwa, "Oke, aku sedang marah." Karena kita dimarahi secara tidak adil, kita kasih label emosinya, kita kasih tahu diri kita bahwa, "Boleh kok marah sebenarnya." Tapi bedakan ya antara marah dengan marah-marah. Gitu, marah itu boleh, tapi kalau yang marah-marah kita sampai ngejauhin semua orang, kita ngamuk-ngamuk, itu mungkin yang bisa kita atur dan kelola. Gitu ya Mbak Nintia. Jadi kalau kita udah tahu, kita udah bisa memberikan label, kita bisa coba untuk, ambil jeda, atur nafas dulu, jalan-jalan dulu, makan makanan yang tadi bergizi tadi gitu ya, buah-buahan, kacang-kacangan, gitu. Wah, ternyata waktunya sudah 1 jam ya teman-teman, tapi mungkin satu pertanyaan terakhir. Jadi bagaimana cara mengontrol emosi yang efektif gitu ya dari Pak Agus. Untuk kontrol emosi sebenarnya kadang kita nggak bisa mengontrol 100% gitu, kadang ada masanya di mana kita memang menerima emosi sebagaimana adanya. Jadi ketika emosi kita mengambil alih, ada yang namanya amigdala hijack. Ingat ya Bapak Ibu tadi kita ngomongin soal amigdala, kita lagi diretas atau kita lagi diambil alih kendalinya sama amigdala tadi. Dia tuh lagi marah-marah banget, kita mau marah, kita mau sedih. Jadi kalau kita mau berpikir secara, apa ya, objektif akan susah. Nah, kita atur nafas dulu, kita kasih label, sama kayak tadi. Kita tahu dulu emosi apa yang muncul, kita validasi. Oke, kamu marah karena kamu lagi ada sesuatu ya? Kamu capek ya? Gitu. Jadi kita tanya dulu sama diri kita, emosi apa sih yang kita rasakan, apa yang lagi terjadi sama diri kita. Validasikan itu kalau Bapak Ibu ngerasa kayaknya susah untuk dipendam sendiri, silahkan cari dukungan dan lagi-lagi kalau butuh dari naluri juga ada ya tadi dukungan-dukungan tadi, text line, kemudian konsultasi, atau bisa di, lingkungan sekitar kita. Gitu. Dan sekiranya nanti Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan yang mau didiskusikan lebih lanjut, silahkan nanti, bisa kontak naluri gitu ya. Dan semoga sesi hari ini bermanfaat ya Bapak Ibu, tidak terasa sudah 1 jam. Apapun yang, kita lihat di sini sebenarnya kita ngelihat bahwa energi kita bisa naik turun dan itu sebenarnya manusiawi banget. Kita adalah manusia, bukan robot yang bisa terus-terusan kerja, bahkan robot pun juga butuh istirahat ya, apalagi manusia. Itu jadi ambil momentum ini, long weekend ini untuk ambil jeda sejenak, tidak perlu melabeli diri kita terlalu berlebihan gitu ya, karena lagi-lagi kita pun juga, manusia yang punya emosi dan itulah yang membuat diri kita meaningful berbeda dengan AI dan robot, gitu. Semoga sesi ini bermanfaat dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya Bapak Ibu.